Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Kamis 10 April 2025. Adapun bacaan renungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Akulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, yang sedang berziarah secara khusus di masa Prapaskah ini, tema dari renungan kita hari ini adalah menjadi orang yang tahu dan mau menjadi murid Yesus. Saudara-saudari terkasih, bahasa yang tidak sambung sering menimbulkan salah paham dan pertengkaran di antara kita. Salah pengertian sering menjadi sumber permusuhan. Bahkan kita bisa jatuh pada kebencian yang terus-menerus karena persepsi yang salah. Demikian juga terjadi antara Yesus dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Yahudi pada bacaan Injil hari ini. Injil hari ini mengungkapkan identitas Yesus yang sesungguhnya, dan hal ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Yahudi. Dalam Injil hari ini, tanggapan orang Yahudi atas pewahyuan diri Yesus digambarkan secara negatif. Yesus mengatakan bahwa barang siapa menuruti firman-Nya, orang itu tidak akan mati. Nah, orang Yahudi berpikir tentang mati dalam arti biasa. Tetapi Yesus sedang mengatakan tentang sesuatu yang lain, yakni mengenai keselamatan yang kekal. Dan Dia sendirilah sebenarnya jaminannya. Karena itu Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada." Pernyataan itu mau menegaskan bahwa keberadaan Yesus itu kekal, melampaui Abraham. Kata-kata Yesus, "Aku ada," bagi orang Yahudi sama saja dengan mengatakan bahwa aku adalah Allah. Nah, hal itu seperti dikisahkan dalam Musa yang bertemu dengan Allah dalam semak yang menyala. Dalam Keluaran 3 ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Oleh karena itulah, sesudah berkata "aku ada", orang-orang hendak bahkan mengambil batu untuk melempari Yesus.
Karena dengan itu dia menyatakan dirinya adalah Allah. Nah, saudara-saudari terkasih, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan kata lain, ia telah ada sebelum manusia diciptakan. Kata-kata orang-orang Yahudi bahwa Yesus belum berumur 50 tahun dan apakah sudah melihat Abraham merupakan ungkapan keterbatasan atau ketidakmampuan mereka untuk mengimani bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, penyelamat dunia yang mereka nantikan kedatangannya. Percakapan antara orang Yahudi dengan Yesus ini kiranya cukup bagus supaya juga menjadi bagian dari upaya kita untuk mawas diri tentang kedalaman iman kita, tentang hal pengetahuan ataupun penghayatannya. Dalam hidup sehari-hari, kenyataan, orang lebih senang melihat kesalahan orang lain, walaupun orang itu melakukan kebaikan seperti Yesus sendiri. Kita lihat budaya kebanyakan orang lebih mudah melihat kelemahan, padahal banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan yang tersembunyi dan menjadi jelas sebagai tanda dari sukacita. Tetapi banyak orang berfokus pada hal-hal yang buruk, melihat kelemahan, padahal hal seperti itu tidak berguna, tidak akan membawa faedah bagi kita. Jika kita melihat dengan pandangan yang positif, maka dapat dikatakan kita mengembangkan orang yang berhubungan dengan kita. Meskipun untuk hal itu dia harus berjuang. Nah, orang Yahudi mencela Yesus karena mengaku sebagai anak Allah dan bersama dengan Allah. Itu adalah hal yang positif, yang memang begitulah identitasnya. Orang Yahudi yang tidak mengerti mencela karena tidak mengenal Allah. Pikiran negatif demi kepentingan diri sendiri menjauhkan mereka dari pertolongan Allah. Akhirnya, ujung ketidaktahuan dan salah sambung dengan misteri agung jati diri Yesus membuat orang-orang Yahudi menyimpulkan bahwa Yesus kerasukan setan. Bahkan lebih dari kata, mereka hendak mengambil batu dan melempari dia. Kita pun sering menyalahkan Tuhan dan mau menghancurkannya untuk sesuatu yang tidak kita ketahui dan kita tidak mengerti. Hanya menduga-duga. Itu berarti sudah pasti kita yang terlalu bodoh dan bukan Allah sendiri. Dalam hidup sehari-hari, sikap kita yang terlalu sembrono dapat menghancurkan orang lain dan diri sendiri, dan tetap kita merasa tidak berdosa. Karena itu, saudara-saudari, proses menjadi orang beriman memang panjang dan penuh pergumulan. Tidaklah mudah menjadi percaya kepada Yesus, apalagi Yesus itu tidak nampak lemah. Ketika Yesus itu nampak lemah dan bahkan mati, kita tentu akan bertanya-tanya, Tuhan kok menjadi manusia dan mati lagi? Mestinya Tuhan itu perkasa. Pewahyuan jati diri Yesus dalam Injil hari ini justru berpuncak pada kelemahannya, pada kekurangannya, pada salib yang dideritanya. Seorang prajurit yang turut membunuh Yesus berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri di hadapan dengan dia melihat kematiannya, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Karena itu, saudara-saudari terkasih, seringkali sebuah kebenaran dan kebaikan yang ditawarkan tidak mudah diterima karena sikap penolakan di satu pihak dan keterbatasan untuk mengenal pihak lain. Maka kita dipanggil, saudara-saudari terkasih, untuk berani mendalami, mengenal lebih mendalam pribadi orang-orang yang berhubungan dengan kita. Seperti itu juga dalam kaitannya dengan Yesus. Pengetahuan yang mendalam akan menuntun kita kepada pengakuan, penerimaan diri Yesus sebagai murid-murid Kristus. Karena itu kita harus berjuang, ya,
tidak berusaha untuk melihat hal-hal yang negatif, yang lemah, yang juga menunjukkan ketidakperkasaan Yesus sendiri. Tapi kita harus melihat hal-hal positif yang diwartakan oleh Yesus, mujizat-mujizat cinta kasih dan juga keterbukaannya kepada semua orang. Semoga kita yang sedang berjuang melalui masa prapaskah ini, sebenarnya kita dibawa kepada proses pengenalan akan identitas Yesus yang sejati. Dan itu dapat kita praktekkan melalui masa prapaskah, di mana kita semakin mengenal Yesus lewat doa, lewat amal, dan lewat pantang dan puasa. Betapapun upaya untuk mengenal misteri yang tak terselami itu, upaya-upaya kita untuk sampai kepada iman kepada Yesus yang sejati, dibutuhkan keberanian dari kita untuk berserah diri, untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang menerima Yesus dalam seluruh keterbatasannya harus mampu berkata seperti Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Semoga kerinduan kita untuk terus mencari tahu, untuk terus mengenal Yesus, untuk terus mencari identitas Yesus yang sejati sebagai juru selamat, menuntun kita kepada identitas kita sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Mari berusaha mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.